Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini video demonstrasi kontekstual modul 1.1 Pemikiran Filosofis Ki Hajar Dewantara serta implementasinya di sekolah. Pendidikan yang berpihak pada murid. Saya Diana Fatmawati, CGP Angkatan 11 Kabupaten Pemalang. Inti pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan yang berpihak pada murid, pendidikan yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, perubahan dengan asas trikon, kontinuitas, konvergensi, dan konsentris, pendidikan budi pekerti, ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangunkarso, tutwuri handayani. Pendidikan yang berpihak pada murid. Pendidikan yang berpihak pada murid yaitu pendidikan yang memberikan kebebasan, kreativitas, dan tanggung jawab kepada murid. Pendidikan dengan sistem among yang juga menghargai kodrat alam dan kodrat zaman, kebudayaan, dan kebangsaan sebagai landasan pendidikan. Pendidikan anak yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Mendidik anak sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, kita dapat membentuk pendidikan yang holistik dan relevan dengan kebutuhan anak-anak. Perubahan dengan asas trikon, kontinuitas, konvergensi, konsentris. Kontinuitas artinya perubahan dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergensi artinya memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Konsentris artinya menghargai keragaman dan memerdekakan pembelajar. Pendidikan budi pekerti. Budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri, mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri, sehingga ketika membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Dengan kata lain, anak diberikan kesadaran untuk selalu memahami orang lain dan lingkungan di sekitarnya. Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangunkarso, tutwuri handayani. Semboyan pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara yang memposisikan peran seorang pendidik dalam pembelajaran, yang berarti bahwa pendidik ketika di depan, ia akan memberi contoh. Di tengah, ia bersama-sama membangun dan merangkul, serta di belakang, ia memberikan semangat, dorongan, dan motivasi. Peran sebagai bapak ibu guru hebat. Pendidikan yang berpihak pada murid, menuntun dan mengarahkan murid sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhannya. Sebagai seorang fasilitator dalam pembelajaran, menjembatani serta membimbing murid dalam menemukan dan membangun pengetahuannya, memberikan keleluasaan dalam menentukan sumber belajarnya, serta memberikan penguatan dari apa yang ia peroleh. Wujud kontekstual dan penerapan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Kurikulum sekolah di SD Negeri 02 Banyumudal pada tahun pelajaran 2023-2024 menerapkan kurikulum 2013 untuk kelas 3 dan 6 serta kurikulum merdeka untuk kelas 1, 2, 4, dan 5. Kegiatan sekolah. Pembelajaran berbasis teknologi informasi adalah program SD Negeri 02 Banyumudal yang berkaitan dengan pembelajaran berbasis TIK yang dilaksanakan dengan tujuan untuk menambah keterampilan siswa dalam menggunakan teknologi informasi, yaitu perangkat komputer, penggunaan media sosial, dan kegiatan literasi digital yang lain. Selain itu juga sebagai bekal untuk pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer atau ANBK. Pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Kegiatan pembelajaran yang beragam sesuai dengan kebutuhan siswa,
Selain itu, disesuaikan dengan minat bakat anak, di mana anak akan lebih leluasa dalam belajar, mengasah pemikirannya dengan gaya belajarnya, menggali kemampuannya, serta mencari ide-ide kreatif mereka. Pendidikan karakter melalui ekstrakurikuler pramuka. Menanamkan pendidikan karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler pramuka sebagai salah satu wadah untuk siswa mengembangkan karakternya, berinteraksi alam dengan asik, mengembangkan jiwa kepemimpinannya, serta bermain dan belajar. Selanjutnya, menanamkan budi pekerti luhur melalui kegiatan keagamaan. Kegiatan keagamaan dalam segi budi pekerti harus ditingkatkan seiring dengan kemajuan zaman dengan berbagai upaya, dan sang guru akan berupaya menerangkan bahwa sesungguhnya peserta didik itu merupakan makhluk bertuhan, di mana jika bertuhan maka tentunya ada hal-hal yang perlu dilaksanakan untuk memenuhi kewajiban sebagai manusia, dan strategi gurulah yang merupakan jalan untuk menyadarkan akan hal-hal tersebut. Perubahan dengan asas trikon yang diterapkan melalui transformasi pembelajaran yang bermakna. Kegiatan pembelajaran yang bermakna hadir sebagai wujud transformasi pembelajaran. Dengan pembelajaran yang lebih bermakna, siswa akan lebih memahami sebuah perubahan belajar saat ini. Dengan banyak dukungan, maka semakin kuat dan semakin cepat pula transformasi pembelajaran itu terjadi. Kegiatan tersebut diwujudkan dalam gelar karya, outing kelas dan markede, serta senam bersama. Berkolaborasi, di mana kolaborasi ini dimaksudkan bahwa sebagai seorang guru harus dapat bekerja sama, menggerakkan, dan menjadi tutor dalam sebuah praktek baik yang dilakukan. Harapannya adalah bisa membagikan apa yang dia punya menjadi sebuah praktek baik yang bisa diterapkan oleh rekan sejawat di sekolah maupun di luar sekolah. Selain itu, dari situ saya juga mendapatkan umpan balik tentang proses yang saya lakukan sebagai upaya saya untuk terus mengembangkan potensi diri. Berikutnya, tantangan dan solusi. Tantangan yang dihadapi dari penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah bagaimana menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan perubahan zaman tanpa menghilangkan ciri khas dari setiap individu peserta didik. Solusinya adalah mengenali karakter peserta didik dengan membelajarkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Penguasaan keterampilan abad 21, menjadi insan pembelajar, serta menjadikan pembelajaran sebagai kegiatan yang bermakna sebagai sarana menggali potensinya. Kesimpulannya adalah bahwa pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara menjadi sebuah dasar untuk sebuah transformasi pendidikan tanpa menghilangkan ciri khas yang dimiliki oleh peserta didik. Membangun sebuah kebudayaan tak lepas dari usaha-usaha yang tak kenal lelah, tekad yang kuat dan semangat yang membara. Itu saja tidak cukup. Mendalami, merefleksikan nilai-nilai pendidikan Ki Hajar Dewantara secara utuh akan merubah cara pandang kita terhadap pendidikan untuk pendidikan yang baik, sehingga tercapailah tujuan pendidikan itu sendiri. Terima kasih, salam bahagia.